Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di podcast ngomong doang. Karena ngomong itu nggak doang. Kembali lagi bersama saya Rifan Karlianto dan rekan saya Arifin. Oke, kita ngobrol-ngobrol aja teman-teman. Kita ngobrol santai ya. Gimana nih, Pin? Kita mungkin bahas sesuatu yang kayaknya menarik nih. Menarik ya. Ya, Jadi sekarang kita, dan ini juga kayaknya subscriber kita udah kangen. iya. Kita udah cukup lama kita vakum, dan ini juga salah satu pembahasan yang membuat kita kembali setelah mati suri kan. Iya. Balik tampil lagi lah. Tampil lagi. Jadi hari ini kita mau bahas tentang bermanfaat versus dimanfaatkan, teman-teman. Jadi emang ini sebetulnya temanya udah kita simpen dari bulan-bulan lalu ya. Setelah pembahasan terakhir kemarin. Ya. Tapi kita baru sekarang nih kita akan bahas. Nah, sebenarnya ini relate juga sih, karena kan banyak ya yang orang itu, termasuk gua lah kayak dulu. Kita itu tidak bisa membedakan antara bermanfaat untuk orang lain sama dimanfaatkan gitu sama orang lain. Ya. Maksudnya kenapa kita ada bahas ini gitu? Kenapa kita bermanfaat dan dimanfaatkan? Karena dia contoh lah misalnya, Pan, tolong diputus ini tuh. Ini bisa dua hal. Oke. Lu bisa berpikir bahwa lu sedang dimanfaatkan, atau lu berpikir lu sedang bermanfaat. Oke. Tinggal mindsetnya. Dan yang bikin actionnya sama, yang dilakukan sama. Tapi salah mindset membuat rasanya berbeda. Kenapa bisa salah mindset? Salah satu faktornya adalah kesalahan dalam berpikir. Mindsetnya salah, pola pikirnya salah. Kenapa? Karena banyak orang yang dia berpikir itu tergantung dirinya sendiri gitu. Oh, tergantung dirinya sendiri. Ya, maksudnya kan berpikir benar itu tidak bisa relatif. Kenapa? Karena berpikir benar yang relatif, maka orang akan berpikir benar sesuai dengan kapasitas dirinya. Oh, jadi dia pakai standar sendiri. Ya, jadi kalau dia database-nya itu, ya dia beranggapan itu yang benar. Itulah kenapa kita kalau zaman kuliah gitu, kita diajarkan bahwa berpikir benar dan mengerti kebenaran. Benar itu harus ada standarnya. Itu yang membuat kita tahu mana yang benar atau mana yang hanya kamuflase kebenaran akibat pikir yang salah. Oke. Tapi itu menarik. Tapi kenapa ada orang yang merasa itu adalah standar kebenaran padahal itu standar dirinya sendiri gitu? Ya karena pengetahuan sampai situ. Pengetahuan ya. Kan contoh lah misalnya, kita melakukan satu kebaikan. Kalau kebaikan itu kenapa harus tetap dilakukan? Karena kalau nggak salah itu di surat Al-Isra ya, ayat 7. Katakan bahwa ini berpikir benar dengan standar kebenaran ya. Dia harus ada standar kebenarannya untuk menguatkan itu. Bukan berarti kita menafsirkan ayat, tapi untuk orang yang awam kayak saya lah, gue yang awam ini kan lihat arti, padahal itu arti itu kan ada tafsirnya lagi kan. Tapi lihat artinya doang itu udah mulai, oh ternyata sungguhnya di Al-Isra itu kan secara teksnya lah artinya itu sungguhnya segala hal yang baik itu untuk diri dan segala hal yang buruk itu untuk diri. Sebenarnya yang Maha Kuasa udah ngasih tahu bahwa lu melakukan kebaikan itu bukan buat siapa-siapa, buat diri lu sendiri gitu. Walaupun kita misalkan kebaikannya ke orang si lain, A, bisa jadi balasannya bukan dari si A gitu. Ya, dan itu yang sering bikin orang kecewa. Karena dia beranggapan bahwa kebaikan dia kepada seseorang, dia beranggapan orang itu yang harus balas. Oke. Dan itu mungkin termasuk standar kebenaran versi dia juga ya? Karena lu yang gua baikin, jahat sih ke gua gitu. Lu mau balas ke gua gitu ya? Lu nggak melakukan hal yang baik juga gitu. Padahal kan segala amal itu dilihat dari niat. Iya. Dan orang yang berniat beramal karena kenapa berbuat baik? Karena yang Maha Kuasa seluruh, dan kata Allah itu kebaikan itu buat gue sendiri gitu. Oh iya. Jadi kalaupun terus kan kayak gini, gue pernah dibilang gini sama orang, ingat
baik sama bego itu beda tipis. Iya. Ya, sama kayak tadi kan, Iya. bermanfaat atau dimanfaatkan itu kan sebenarnya tipis kan, iya. Cara pikir aja, Actionnya sama kan, baiknya sama, iya. kan. Bahkan sekarang ini ada lagi orang yang bahasanya itu bego banget jadi orang baik banget. Jadi orang baik banget itu bego gitu. Iya. Berarti Itu standarnya dia. Iya. Kok lu jadi ngebegoin orang berbuat baik? Ya. Itu kan ada kesalahan pikir yang mungkin dilandasi oleh pengetahuan benar yang salah. Gitu. Pengetahuan benar yang salah. Banyak sekarang ya standar TikTok gitu. Oh iya. Lah gue sering ceritain lu di kelas di kampus itu kalau gue ngajar. Salah satu yang gue sering ceritain lu tentang lu pernah cerita di Meridiana itu kan. Wah, kalau udah selesai ada lagi nggak yang mungkin untuk sehari 2 hari dianggap gila. Iya, caper nih. Iya. Kalau selama berbulan-bulan bahkan setahun melakukan hal yang sama, maka itu kan kebaikannya kan lu rasain sekarang lah sendiri. Iya. Bagaimana cara kerja yang baik itu membuat menjadi kayak yang sekarang Oke, gitu. iya. Apakah Meridiana mendapatkan kebaikan itu? Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Kan ini udah 10 tahun yang lalu misalnya. Iya, tapi gue masih dapat kebaikan itu sekarang. Sampai sekarang tetap dapat kebaikannya. Karena itulah buah dari kebaikan yang Allah bilang ini segala hal yang baik. Nah, iya. Berarti gini ya, ini mungkin relate juga. Kalau misalkan kita kalau kemarin itu gue kan sharing tentang inilah ada bootcamp siap kerja namanya. Iya. Terus gue sempat baca buku juga, lupa gue judulnya tuh. Tapi dia tuh katanya ini berkaitan sama kerjaan tadi lah ya, hubungannya sama bermanfaat atau dimanfaatkan. Ada bahasan yang menarik di situ. Jadi untuk lu bisa naik jabatan, untuk bisa naik gaji, gitu kan. Pokoknya dia itu bagus dalam pekerjaan lah. Dalam pekerjaannya. Itu ada tiga faktor. Iya. Yang pertama itu adalah performance, yang kedua itu adalah image, yang ketiga adalah exposure. Kebanyakan orang menilai bahwa dia bisa naik gaji, naik jabatan, dan punya pride di sebuah perusahaan gitu kan, berharapnya itu adalah dari performance doang. Jadi dia itu cuma mengandalkan oke, performance gue bagus. Padahal ternyata tidak hanya itu aja. Karena faktanya jadi ada yang nulis buku ini, kalau yang tahu bukunya boleh di komen ya. Gue lupa soalnya. Jadi dia itu bilang performance itu hanya 10% kontribusinya 10%? Ya atas kenaikan gaji atau kenaikan jabatan dia. Termasuk gue baca buku Great at Work juga. Karena kan yang lu bilang lah, maksudnya kalau kita bekerja berarti harus mendengarkan mentor yang relevan atau membaca buku yang relevan. Karena kalau kita salah mentor atau salah buku, kita bisa jadi salah pikir gitu kan. Salah pikir, salah action, dan nanti salah nasib. Iya kan? Iya, ujung-ujungnya gitu kan. Nah, jadi dia itu performance-nya itu 10% aja ternyata. Performance itu termasuk cara dia bekerja, ketepatan waktunya, disiplin dalam bekerja dan lain-lain gitu kan, dalam pekerjaan, deadline dan lain-lain. Dan yang kedua adalah image. Image itu ternyata kontribusinya adalah 30%. Jadi kalau gue ngobrol sama lu, kerjaan gue bagus nih. Lu kan udah menganggap, Ripan itu kerjaannya bagus. Nah, image itu lu bernilai 30% ketimbang performance gue yang cuma 10%. 3 kali lipat berarti. Betul. Jadi kalau lu ngomongin ke Ferry, ke Adit gitu kan, tentang Ripan nih, kayak misalkan kayak tadi lu bilang, gue kasih contoh di kampus ya kan, tentang. Nah, 30% tuh. Itu lebih besar lagi. Dan ternyata itu yang membuat orang yang pintar dalam interpersonal skills, kemungkinan naik jabatannya lebih cepat dan gajinya lebih tinggi ketimbang orang yang bagus performance-nya aja. Karena orang bagus performance cenderung itu, kalau kata Timothy Ronald itu arogan. Nanti kita bahas lanjutnya. Itu yang kayak tadi nih, image itu. Dan yang terakhir adalah exposure, ini yang paling gede ternyata, Pin. Itu dia bilang 60% kontribusinya terhadap kenaikan jabatan atau kenaikan gaji kita. Jadi memang gue sengaja baca buku itu supaya gue cepet naik jabatan sama cepet naik gaji kan. Jadi memang itu yang gue pelajari. Bukunya di sini, kalau yang di sini adanya itu adalah Great at Work. Itu bagus juga. Itu bagaimana menyeimbangkan antara pekerjaan, pribadi, dan juga keduanya gitu. Tapi kalau yang tadi itu menarik tuh. Ada performance cuma 10%. Jadi kalau kemarin tuh ada yang nanya tuh, mahasiswa gue juga kan, dia tanya, Oke, coach katanya, kalau misalkan kayak gitu banyak dong orang yang dia cari muka ya. Iya, cari muka kan, cari muka ketimbang cari nafkah gitu kan. Enggak, gue bilang, karena performance itu justru image dan exposure itu dihasilkan dari performance-nya dia. Jadi kalau tadi performance adalah
kerjaan kita, image adalah orang yang tim kita, atasan kita, rekan kita, itu kan yang tahu kita, yang kerja langsung lah, yang kerja langsung sama kita itu image. Iya, itu menumbuhkan image kita yang 30%. 60% dari apa? Itu dari exposure. Exposure itu adalah lu ceritain ke orang lain tadi, gitu kan. Nah, makanya salah satu yang gue lakukan adalah untuk dapetin exposure yang gede, gue biasanya ngeliatin project mana yang banyak gagal, project mana yang diliatin lagi banyak sama banyak orang. Jadi kaitannya sama bermanfaat atau dimanfaatkan itu capek nggak? Lebih capek, Ben. Karena apa? Banyak orang yang nanyain gue. Lebih malam nggak gue? Lebih malam. Tanya aja istri gue. Iya, di rumah sama si bla 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 gitu kan. Tapi pas hari H-nya itu, wah training nih kayak dulu kan ya. Wah training nih, ternyata yang belum crack lah gitu kan. Oke, gue kerjain training bla bla bla, gue bikin offline dan lain-lain. Nggak ada tuh yang berani kan. Pas berhasil, wah gara-gara Rifan exposure gue bagus. Gue ngerjain satu hal. Kalau kata buku Great at Work itu, do less than obsess. Bekerja seminimal mungkin, tapi kita harus obses. Maksudnya obses itu ya yang orang bilang passion, orang bilang oh gue kerjanya di sini nih gue seneng gitu. Itu obses gitu. Do less than obsess. Obses itu bukan hanya sedikitnya itu, tapi dia tahu dari hulu ke hilir dan dia bisa menjadikan itu menjadi real, menjadi kenyataan. Makanya itu dia tadi. Harus betul-betul yang lu bilang tadi, ketemu pola pikir yang benar ya, pola pikir yang benar, mentor yang benar gitu kan. Satu lagi, gue keingetan lagi nih. Cerita yang ini kemarin tuh yang di Instagram. Jadi di Instagram itu kan ada temennya lah, temennya yang dia cerita bahwa itu ngapain sih kerja sekeras itu gitu, ngapain sih lu kerja sekeras itu, toh lu juga pasti kayak gitu-gitu aja gitu kan, lu dimanfaatkan. Udah corporate ya kan, kalau bahasa ya yang sering kita bilangin kan ya, lu budak corporate gitu kan dan lain-lain. Sementara yang ngomong ini, temennya yang ngomong ini, dia tuh nggak kerja juga. Nganggur lagi. Terus lu ngapain sih kerja terlalu kayak gini-gini, udahlah nyantai aja bla 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 gitu kan. Terus akhirnya apa? Si teman gue ini gitu kan, itu di Instagram ya, itu dia bilang gitu, oh iya ya, akhirnya dia mulai berpikir bahwa ya juga ya gitu. Ya juga ya, ngapain gue bekerja sekeras itu, ngapain gue kayak gini kayak gitu. Dia mulai merasa awalnya yang dia bermanfaat untuk banyak orang, dia mulai merasa dimanfaatkan. Nah dari situ akhirnya apa? Dia berpikirannya salah, akhirnya actionnya salah, akhirnya apa? Dia bekerja secukupnya, kemudian juga akhirnya dia mulai tidak mensyukuri pekerjaannya. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya nganggur dua-duanya. Dan akhirnya setelah dia nganggur dua-duanya, ya berceritalah mereka berdua gitu kan. Maksudnya ngadu nasib lah. Iya, maksudnya itu mungkin ya yang coba nanti lu coba jelasin lebih lanjut lagi. Itu mungkin yang ngebuat banyak orang itu dia salah pikir apa gimana itu ya? Iya, karena mulai dari salah pikir, salah implementasi, salah dari tadi lah. Gue juga sering ceritain. Kan lu nggak tahu kan, misalnya gua yang di Tanjung Pinang, orang tahu loh cerita tentang lu gitu. Ya, exposure gua sampai Tanjung Pinang gitu kan. Ya, itu ribuan orang kan. Iya. Mahasiswanya gua ngajar 10 tahun masih banyak. Yang orang sering lupa itu tadi bahwa kita diperhatikan seperti kita memperhatikan. Jadi kayak lu yang kerja maksimal, lu kerja yang totalitas, lu nggak sadar kalau lu diperhatikan orang. Oke. Oh, nanti keren nih. Sehingga gue ceritain waktu itu. Jadi saat pindah itu udah bukan lagi di level gue ngelamar kerja dong. No. Udah mulai lu ikut gue gitu. Atau direkomendasi kalau dia gue jamin. Kenapa? Karena apa yang dia lihat itu membuat personal branding lah. Betul. Bahwa oh dia bagus nih. Oh dia bisa dipakai nih. Itu yang kadang-kadang mereka lupa. Balik lagi. Ternyata hal baik yang lu lakukan itu full semuanya buat lu. Full semuanya buat lu. Contoh yang udah adanya faktualnya adalah ikut balapan. Kasih lu gaji sekian atau lebih banyak dari ini. Kenapa? Karena itu kan apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat, oh ini bisa nih. Jadi satu orang ini cukup buat nge-backup 7 orang kan. Iya. Makin kuatnya kan ya. Tapi gue kemarin lu nawarin kerjaan itu waktu kita dua kerjaan dengan gaji lumayan 2 digit. Kan ini sebenarnya buat gue sendiri. Tapi dibagi 2 karena gue nggak mau gitu kan. Kan ada sesuatu yang dia lihat
Nah, kalau gue dapet refund, ini buat dia Sama aja dengan gue pekerjaan ini. iya. Karena gue gak dapet dia, gue butuh 2 orang. Oke. Berarti itu sama dengan kayak buah dari sebelum-sebelumnya. Ya. Itulah yang tadi kalau kita balik lagi. Sungguhnya segala hal baik itu dia kadang-kadang tidak disadari bahwa oleh karena dia berpikir benar itu standar TikTok. Oke. Berpikir benar itu standar kata orang. Iya. Padahal itu yang membuat orang kecewa. Kenapa? Karena gue pernah baca satu surat bagus, Al-Insyirah. Al-Insyirah itu artinya lapang dada. Ayat kedua dan terakhir itu 2 ayat terakhir itu menarik. Al-Insyirah itu kan tentang lapang dada dan segala macam, diangkat beban dari pundak. Itu setelah sama kesulitan ada kemudahan, sama kesulitan ada kemudahan 2 kali diulang. Bawahnya itu sungguhnya setelah engkau selesai dalam satu urusan, maka bersegeralah menyelesaikan urusan yang lain. Iya. Yang bikin orang sempit yang pertama adalah menunda Oke. sesuatu yang bisa dikerjakan. Akhirnya menarik. Ini hanya kepada Allah kan kamu. Karena begitulah. Iya. Nggak spesifik, tapi Kurang lebihnya seperti itu. kurang lebih seperti itu. Jadi 2 hal utama yang bikin orang sempit artinya adalah menunda sesuatu yang bisa dikerjakan dan berharap pada selain Allah. Wah, itu luar Maksud biasa. itu tadi, Iya. dia berbuat baik kan karena Allah yang janjikan bahwa itu. Gue tadi lu bilang cari muka lah, sehingga kalau nggak ada itu ada orang yang dia kerjanya masalah gitu. Cari muka begitu kan. Padahal dia diperhatiin sama temen yang lain gitu. Yang temen itu dia nggak beres dia nih. Orang lihat, kita kan lihat ya. Kita saling memperhatikan. Kan gue kalau di kampus itu dulu setelah kita ngajar materi ada materi sifat, belajar tapi setelah belajar itu gue bilang, gue minta teman-teman bayangin jadi pemimpin satu perusahaan. Satu nama. Nama. Terus di kertas, nanti kembali kumpulin, papan tulis. Nama buka, izin. Orangnya itu Dari puluhan dari puluhan. yang ada di kelas itu. Terus gue bilang, ada nggak yang namanya nggak ada di sini? Iya. Ada yang 20 orang. Iya. Ada beberapa banyak orang yang buka. Itu buat warning. Yang kan temen lu mau pakai. Oke. Temen lu nggak mau pakai, berarti ada yang salah dengan apa yang dia lakukan. Iya. Ada yang salah dengan apa yang dia kerjakan sehari-hari. Nah, iya. Yang masih kayak bocah gitu. Betul. Gue bilang sebagai pengajar kan lu sekolah yang rajin gitu. Males banget. Seakan-akan kalau dia rajin, dia pinter, gue yang untung gitu. Iya, dosen yang untung. Dosen yang untung atau ibunya kan anak sekolah SD kasih tas gitu. Nah, rajin ya, males lah. Kan anak bocah kan ya. Iya. Kalau lu rajin, lu pinter. Buat lu juga. Ya buat lu, bukan Iya. buat lu juga, buat lu semua. Iya, buat lu lu semua. semua. Benar. Nggak ada satupun yang itu. Gue ngajar, bikin tugas, gitu. Iya. Curangin, kayak nyontek lah, Iya. ya pes lah dan segala macam. Gue bilang, lu mau nyontek semuanya, nggak ada kerugian buat lu. Betul. Maksudnya kadang-kadang kan karena cara pikir itu tuh, Iya. beranggapan bahwa kita ngasih tugas itu usahain dia. Iya. Padahal tugas itu adalah alat ukur untuk melihat seberapa besar serapan keilmuan yang sudah kita sampaikan. Ukurnya gimana? Kasih tugas, ngerti nggak nih? Ternyata kayak curang. Iya. Jadi emang itu tuh banyak hal yang relate sih ya, Banyak untuk yang berkaitan sama bermanfaat dan dimanfaatkan. Ya, Gue sebenarnya pengen tahu juga tentang batasan-batasannya, Pin. Cuman kayaknya untuk yang sekarang kita akhiri dulu supaya teman-teman nonton Ya. video kita selanjutnya. oke. Itu dulu teman-teman. Jangan lupa ditonton video selanjutnya. Kasih komen juga kita mau bahas apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik.